Uh, yeah, 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 Ya, record. Oke. Nah, di pertemuan ke-6, setelah tadi kita review, mencari fungsi-fungsi gitu ya. Berikutnya adalah kita mau belajar mengenai barisan dan der. Ya. Em, Kalau secara teori, barisan dan deret itu ada beberapa yang em, mungkin lumayan penting gitu ya. Ada barisan aritmetika sebetulnya. Ada barisan aritmetika, ada barisan geometri, ada barisan aritmetika bertingkat, misalnya sebenarnya ada barisan rekursif juga sebetulnya. Lalu eh, sisanya biasanya pola-pola ya, biasanya pola-pola. Yang ada prosedurnya hanya empat ini. Kalau misalkan tidak ada di kategorinya tidak ada di empat ini, ya kita harus coba-coba lagi. Sama kayak tadi fungsi, cari pola dan lain-lain. Yang pertama barisan aritmatika dulu. Barisan aritmatika itu yang seperti apa sih? Ini. Misalkan diketahui barisan bilangan, barisan bilangannya anggap deh jadi U1. U1 itu berarti maksudnya suku ke satu, U2 itu suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan seterusnya. Sampai UN suku ke N, berarti ada suku ke N plus 1 dan seterusnya. Itu barisan. Dengan, saya tulis nih, dengan U1 adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Dan seterusnya. Barisan tersebut, barisan tersebut dikatakan barisan aritmetika jika dan hanya jika bedanya konstan. Beda itu apa? Jika dan hanya jika gini, U2 dikurangi U1 nilainya sama saja dengan U3 dikurangi U2. Sama saja nilainya dengan U4 dikurangi U3. Sama saja dengan U5 dikurangi U4. Sama dengan seterusnya sampai sama saja dengan UN dikurangi UN minus. Dan seterusnya sama saja dengan UN plus 1 dikurangi UN. Dan seterusnya. Kalau semua ini sama, namanya barisan aritmetika. Ini biasanya dikasih nama dengan D atau D lah ya. Kalau bahasa Inggris pakai D karena difference. Kalau bahasa Indonesia mah pakai B, beda gitu ya. Nah, di barisan dan deret yang perlu dicari itu sebenarnya ada dua. Yaitulah rumus suku ke N-nya apa, sama deretnya rumusnya apa. Ya, rumus suku ke N-nya apa, lalu jumlah deretnya rumusnya apa. Ya, kita mau cari dua hal. Yang pertama, eh, yang pertama kita cari suku ke N sama deret ya. Atau jumlah N suku pertama. Suku ke N rumusnya apa? Ya, kalau kita misalkan nih, misalkan U1 sama dengan A. Ya, misalkan U1 sama dengan A. Maka Maka lihat, kan kita punya U2 dikurangi U1 itu kan sama dengan B ya, berdasarkan definisi. Beda gitu. U2 kurang U1 sama dengan B. Dari sini saya jadi punya. U1-nya tadi kita misalin jadi A, jadi U2 dikurangi A sama dengan B.
Dari sini pindah ruas saya jadi punya U2 sama dengan A tambah B. Oke. Dengan cara yang sama, U3 dikurangi U2 juga B. Kalau pindah ruas kan berarti jadi U3 sama dengan U2 ditambah B. U2-nya apa? U2-nya sebelumnya tahu, yaitu A tambah B. Berarti kita jadi punya U3 sama dengan A tambah B tambah B. Kan U2-nya U2 tambah B, U2-nya A plus B. Jadi A plus B plus B. A plus 2B. Dengan cara yang sama, U4 dikurangi U3 juga sama dengan B. Sehingga dari sini kalau pindah ruas, U4 sama dengan U3 tambah B. U4 sama dengan U3 adalah A tambah 2B. A tambah 2B tambah B berarti menjadi A tambah 3B. Dan seterusnya. Dan seterusnya sehingga kalau saya punya UN, lihat polanya ya. Mohon sehingga dengan pola, lihat nih, um, U1-nya A, U2-nya A tambah B, U3-nya A plus 2B, dan seterusnya. Berarti kalau saya mau cari rumus untuk N, UN adalah A tambah N-1, N-1 kali B. Jadi kalau saya punya U5, U5 jadi A tambah 4B. U6 jadi A tambah 5B. U9 jadi A tambah 8B, dan seterusnya. Jadi kita punya UN adalah A tambah N-1 kali B. Ini rumus yang pertama. Ya, saya ini. Jadi kita punya rumus yang pertama dengan UN adalah suku ke N. Jadi A adalah suku pertama, B adalah beda, lalu UN adalah suku ke N. Suku ke udah. Jadi di bahasa aritmatika kita punya rumus suku ke N adalah A tambah N-1 kali B. Contoh. Contoh. Um, Tentukan misalkan namanya. Tentukan rumus suku ke N. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. 7 misalkan 12, 17, 22 dan seterusnya. Maka ini jelas ini adalah barisan aritmatika. Eh, Jelas ini adalah barisan aritmatika. Dengan A adalah 7 itu pertama. Lalu B sama dengan 5. Sehingga suku ke N adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi suku ke N rumusnya adalah A-nya 7 tambah N-1 kali 5. Jadi kita punya UN adalah 5N ditambah. Jadi kalau misalkan contoh nih, contoh kalau saya mau cari U100 berarti berapa? U100 berarti 5 dikali 100 tambah 2 atau 502. Ini U100-nya adalah 500. Oke. Prinsipnya sebenarnya cuma gini. Barisannya kita bisa cari rumusnya. Nah, um,
Em, jumlah jumlah n suku pertamanya apa? Kita punya juga nih. Deret itu biasanya tulisannya jadi SN. SN itu maksudnya adalah U1 ditambah U2 ditambah bla 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 sampai UN. Ya, U1 tambah U2 sampai UN. Bentar dulu ya. Pause dulu. 1 menit aja. Oke, kita lanjut aja. Nah, SN itu jadi itu ya, U1 tambah U2 sampai UN. Kita bisa cari juga sih rumusnya ya. Kita bisa cari juga. Oh, ini ada satu lagi nih yang saya lupa. Mungkin mungkin nggak akan beres hari ini. Lumayan baca. Barisan deret teleskopik sebetulnya. Lupa ini. Sering. SN adalah U1 tambah U2 sampai UN. Em, saya langsung masukin rumusnya biar dari mananya nanti cobalah sendiri ya dari mana. SN untuk barisan aritmatika bisa dicari dengan N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Atau karena UN itu kan A tambah N min 1B tadi rumusnya, jadi SN bisa juga dihitung jadi N per 2 dikali A tambah A plus N min 1B gitu ya. A tambah A kan 2A, jadi ini bisa saya tulis ya. Dengan A-nya suku pertama, B-nya bebas. Ya. Ini rumus pertama di barisan arit. Di geometri juga sama sih sebetulnya, yang mau dicari adalah UN dan SN. UN adalah suku ke N, SN adalah jumlah N suku pertama. Ya, di barisan geometri juga sama, kita mau cari UN dan cari SN-nya. Sebelumnya barisan geometri itu apa sih? Ini juga akan ngasih saya ini aja. Eh, Copy dari sini. Barisan geometri. Pada barisan geometri, kita punya misalkan diketahui satu saja ya. Dikatakan barisan geometri kalau apa? Barisan geometri jika dan hanya jika kalau tadi pengurangannya konstan, ini pembagiannya. Jadi U2 dibagi U1 itu sama saja dengan U3 dibagi U2, itu sama saja dengan U4 dibagi U3, itu sama saja dan seterusnya ya. Sampai UN dibagi UN-1 sama saja dengan UN plus 1 dibagi UN dan seterusnya. Biasanya ini kita beri nama dengan rasio. Jadi kita punya rasio. R adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sampai seterusnya. U4 per U3 dan seterusnya. Nah, di barisan geometri juga sama. Kita bisa cari rumus UN, kita bisa cari rumus SN gitu ya. Kita bisa cari rumus N, kita bisa cari rumus SN.
Langsung deh ya. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya, dengan A adalah suku ke satu biasa, suku pertama, R adalah rasionya. Kita bisa juga cari SN ya. Rumus SN, nah ini rumus SN-nya mau saya bahas, mau saya buktikan ya. SN itu tadi apa? SN itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. U1 kalau di barisan geometri berarti U1 N-nya 1 ya. Berarti A dikali R pangkat 1 min 1. 1 min 1 0. Jadi A dikali R pangkat 0. A dikali R pangkat 0 berarti A. Suku kedua berarti jadi AR. Suku ketiga jadi AR kuadrat. Suku keempat jadi AR pangkat 3. Seterusnya sampai kita punya suku ke N. Suku ke N berarti AR pangkat N min 1. Kan UN sama dengan A dikali R pangkat N. Ini kita mau cari nih, kalau SN-nya itu, rumus SN-nya apa ya? Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gampang sebenarnya. Kalau saya punya ini SN, ya, kalau SN-nya saya kali R, kalau SN-nya saya kali R, lihat. SN-nya saya kali R, berarti ini kan semuanya dikali R-nya. Jadi AR tambah AR kuadrat, tambah AR pangkat 3, tambah AR pangkat 4, tambah seterusnya sampai AR pangkat N ujungnya. Ini kalau saya kurangi, kalau kalau saya kurangi, saya jadi punya apa? Kalau saya kurangi, saya jadi punya RSN dikurangi SN sama dengan, lihat, kita kurangin ya. Um, AR dikurangi AR habis. AR kuadrat dikurangi AR kuadrat habis. AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3 habis. Nanti juga ini AR pangkat 4 dikurangi AR pangkat 4 habis juga. Sampai nanti ujungnya AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1 habis juga. Yang nyisa di sebelah kanan hanya tinggal AR pangkat N kurangi A. Yang nggak kecoret. Sisanya kecoret semua. Nah, ini kan tinggal hitung. Jadi yang sebelah kiri dengan sifat distributif, SN-nya bisa dikeluarkan. Jadi SN dikali R-1. Sebelah kanan dengan sifat distributif, A-nya bisa dikeluarkan. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1. Dari sini dengan pindah ruas, saya jadi punya SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Ini adalah rumus SN, barisan geometri. Kenapa ini saya buktikan? Karena ide seperti ini lumayan penting. Di OSK 2022 kemarin ada di bagian kemampuan lanjut lagi. Di nomor 12-an itu saya lupa. Tapi OSK 2022 bagian kemampuan lanjut ada deret ya, dan bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Seperti ini. Ya, ini namanya barisan geometri. Jadi kita punya di barisan aritmatika, saya punya rumus UN adalah A ditambah N-1 kali B. Di barisan geometri saya punya rumus, di barisan aritmatika dulu. Di barisan aritmatika saya punya dua rumus, yaitu UN dan SN. UN-nya adalah A ditambah N-1 kali B. SN-nya adalah N per 2 dikali A tambah UN. Atau bisa juga N per 2 dikali 2A tambah N-1B. Di barisan geometri kita punya UN adalah A dikali R pangkat N-1. SN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. Dua ini dulu ya. Kita latihan dulu dua soal yang tepat. Di sini deh. Contoh ya, latihan. Saya tulis ini, mungkin saya hapus dulu ya. Kita latihan dulu yang barisan aritmatika dan geometri dulu. Latihan. Saya akan ambil dari buku aritmatika dulu deh.
Baik, ini saya ambil dari ini soal-soalnya cenderung cukup mudah, soal-soal eh, biasa, makanya saya akan coba pilih beberapa soal yang cukup bagus. Ya, ya, awal-awal kita lihat dulu soal yang mudah dulu. Kita lihat. Diketahui suku kelima dan suku kesembilan, mohon maaf, sinyalnya tadi. Oh, saya share ini lagi. Um, Loading. Error lagi. Saya share ini lagi. Nah, bagi saya. Um, Kita lihat. Diketahui suku kelima dan suku kesembilan dari suatu barisan aritmatika adalah 18 dan 6. Suku ketiganya berapa? Mudah ya. Suku kelima berarti apa? Jadi saya punya A tambah 4B ya, sama dengan 18. Suku ke-9 berarti A tambah 8B sama dengan. Ditanya suku ketiga, ya ini tinggal eliminasi aja, cari A sama B-nya ya, tinggal kita kurangi. 4B kurang 8B min 4B, 18 kurang 6, 12. Jadi punya B-nya min 3. Eh, A-nya berarti min 3 kali 4, min 12, berarti 30. Oke, jadi U3 adalah, ini soal-soal standar ya, tapi kita bahas dulu sebelum saya sini. Sehingga U3 adalah A tambah 2B, yaitu 30 dikurangi 6 sama dengan 20. Jadi kalau soalnya memang pure gitu tentang barisan aritmatika atau barisan geometri, pasti ngerjainnya sebenarnya gitu-gitu aja, karena kan kita cuma butuh UN atau SN sebetulnya. Kalau aritmatika tuh cuma butuh A sama B. Kalau geometri cuma butuh A sama R, apapun sisanya adalah sebenarnya tinggal aljabar aja. Aljabar ngitung-ngitung faktorisasi apa segala macam. Contoh lagi misalkan, ini deh misalkan, ini misalkan ya. Dari suatu deret aritmatika, suku pertamanya 20, suku keenamnya 40. Jumlah 10 suku pertama. Mudah sekali ya. Gimana? Kita punya A sama dengan 20, A tambah 5B sama dengan 40. Berarti kita punya B-nya 4. Jumlah 10 suku pertama berarti S10. S10 berarti jadi 10 per 2 dikali 2A, berarti 2 kali 20, tambah N-1, berarti 9 kali B, B-nya 4. Berapapun itu. Itu bisa lah ini menurut saya. Contoh lagi, misalkan yang nomor berikutnya deh. Nih, misalkan nih. A tambah A plus 1 tambah A plus 2 sampai 50 adalah 1139. Jika A bilangan asli, A-nya berapa sih sebetulnya? Ya, pakai apa? Ya, pakai SN dong. Kita punya SN, kan kita nggak tahu itu ada berapa suku, jadi anggap aja SN. SN rumusnya adalah N per 2 dikali 2A tambah N-1B, atau bisa juga kita rumusnya pakai N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir, A tambah UN. Di sini A-nya tetap A, UN-nya 50. Sama dengan 113. Jadi kita jadi punya N dikali A plus 50 sama dengan 1139 kali 2. Terus tinggal coba-coba aja hanya berapa. Ya.
Tinggal coba-cobanya tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya gini. 1139 itu berapa ya? Kita bisa bagi berapa ya? 1139 saya bagi 17 bisa nggak? 17 kali 67 ya. Jadi ini kita jadi punya 17 kali 67 kali 2. Terus ya coba-coba aja ya berapa ya. Kan A-nya kurang dari 50, jadi nggak mungkin 67 gitu aja. Ya A-nya nggak mungkin 67, A plus 50-nya bisa. A-nya kan bilangan asli, jadi N-nya di bawah 50. Jadi N-nya nggak mungkin 67. Kalau N-nya nggak mungkin 67, berarti haruslah A plus 50 sama dengan 67. Jadi A-nya 17, N-nya 34. Betul ya. 17 sampai 50 ada 34 bilangan. Oh, udah. A-nya adalah 17. Seperti ini. Jadi bahasan geometri juga pada dasarnya sama aja, tinggal ya soalnya aja maunya apa. Ya. Em, ada pertanyaan dulu sampai sini. Aritmatika dulu ya, aritmatika dulu deh. Coba sekarang kerjakan, saya kasih beberapa soal ya. Per dua soal deh biar nggak terlalu lama ya. Per dua soal, kayak misalkan coba nih dua soal. Silakan, silakan dicoba nih. Nah, saya kasih rumusnya barangkali lupa. Eh, UN adalah A tambah N-1 kali B. SN adalah N per 2 dikali A plus IN. Atau bisa juga N per 2 dikali 2A tambah N-1B. Dengan A-nya suku pertama, B itu bedanya. Coba ya, nomor 4 berapa, nomor 5 berapa. Aritmatika dulu, per dua soal. Satu soal 5 menit deh, nanti per 5 menit saya akan cek. Silahkan dulu. Saya matikan dulu video ya. Bisa tetap ada di sini. Coba dihitung, cari nomor 4 berapa, nomor 5 berapa. Dalam waktu 5 menit. Satu soal 5 menit.
Kita lihat nomor 4 min 19, yang lain sama. Kita langsung bahas ya. Kalau ada yang bahas, kalau ada yang jawab langsung. Diketahui suku ketiga min 5, berarti A plus 2B sama dengan min 5. Suku kelima A plus 4B sama dengan min 9 ya. Tinggal eliminasi aja sebenarnya. Kurangi, saya jadi punya min 2B sama dengan min 5 dikurangi min 9 itu 4. Jadi B-nya min 2. B-nya min 2 berarti A-nya min 1 ya. Sehingga kita punya suku ke-10 adalah betul ya, A tambah 9B ya. Sama dengan min 19. Nomor 5. Nomor 5 A-nya 1, B-nya 5 ya. Nomor 5 A-nya 1, B-nya 5. Suku ketiga suatu dari aritmika adalah 11. Kita lihat. Ini saya lihat dulu ya. Karena sudah ada yang jawab. Suku ketiga suatu dari aritmika berarti A tambah 2B sama dengan 11. Jumlah suku ke-6 hingga ke-9. Jadi U6 tambah U7 tambah U8 tambah U9 ya. U6 tambah U7 itu berarti jadi U6 itu kan A plus 5B gitu ya. Ditambah U7 itu A plus 6B dan seterusnya ya. Sampai ya, saja 7B. U9 A plus 8B sama dengan 134 ya. Ini jadi A, jadi ada 4A. Kita hitung langsung ya. Saya jadi punya 4, banyak salah, 4A plus 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18, tambah 6, 26B, sama dengan 134, bagi 2 aja, saya sederhanakan. Jadi 2A plus 13B sama dengan 67. Yang atas kali 2 ya. Jadi 2A plus 4B sama dengan 22. Kita kurangi aja. 4B dikurangi 13B adalah min 9B sama dengan 22 dikurangi 645. Di B-nya 5 betul ya. B-nya 5 berarti A-nya 1. Sip. Oke gitu ya. Lanjut. Masih barisan aritmatika dulu. Nomor 6. Dua soal lagi. Lalu satu laginya saya ambil dari modul ya. Modul di yang saya pernah kirim. Jadi ini yang di start. Soalnya lagi. Sekarang udah mulai kita loncat soalnya ya. Per 2 soal. Silakan. Barisan aritmatika lagi. UN adalah A tambah N min 1B, SN adalah N per 2 dikali A tambah UN atau N per 2 dikali 2A plus N.
Nah, dengan cara yang sama ya. Misalnya rumusnya sama aja, UN sama SN, sisanya adalah aljamaah. Kita lihat nomor 6356 katanya. Kita cek ya. Nomor 6 dulu. Di antara tiap dua suku bilangan 20, 68 dan seterusnya akan disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Jumlah seluruh bilangan yang disisipkan ya. Tapi kita punya U1 adalah 20. 68 jadi bukan U2 karena disisipkan 5 bilangan berarti jadi U7. Ya. Lalu 116 itu berarti jadi U13. 68. Lalu U13 sama dengan 116 ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini jadi ya. Jadi kita punya A sama dengan 20. A plus 6B sama dengan 68. Jadi B-nya 8. Oke. Jadi S13 adalah, karena itu ada 13 suku ya. S13 adalah 13 per 2 dikali suku pertamanya 20. Sebenarnya nggak usah dicari juga ya, A sama B-nya tuh. Saya juga nyari A sama B buat apa, sebenarnya nggak ada gunanya. Ya, 20 tambah 116. Jadi ini A sama B-nya sebenarnya nggak perlu dicari. Ini kebiasaan aja. Kenapa nggak perlu dicari? Karena dengan disisipkan kita jadi tahu bahwa suku ketiga jadi suku 13 ya. Di S13 adalah ini, jadi sama dengan 13 per 2 dikali 20 tambah 116. 136 jadi sama dengan 13 per 2 dikali, aduh hitungnya kalkulator aja. 13 dikali 136 bagi 2 adalah 884. Tapi jangan lupa yang ditanya adalah yang disisipkan ya. Jadi yang disisipkan adalah 884 dikurangi 20 dikurangi 68 dikurangi 116. Ini biar cepat saya kalkulasi aja. 884 kurang 20 kurang 20 68 116. Kurangi 68 kurangi 116. 680 sebetulnya. Atau saya salah ngitung? Nomor 6 saya nemunya 680 ya, bukan 336. Mungkin saya salah gitu. Jadi 680. Tapi sebenarnya dengan kata-kata disisipkan tuh ya pokoknya bilangannya nambah aja. Di 68 tuh asalnya dua suku kedua. Tapi karena disisipkan 5 bilangan kan berarti jadi suku 7 ya. Terus 116-nya di suku ke-13.
Iya udah. Nomor 7. Nomor 7 tadi katanya jawabannya min 25. Kita lihat. Nomor 7 min 25. Kita lihat. Perhatikan barisan suku negatif yang pertama ya. Pertama tentu saja yang perlu dicari adalah kita mau cari UN ya. UN adalah A tambah N-1B. UN adalah A-nya 500. Tambah N-1 kali B-nya berapa? B-nya min 35 ya. Berarti kita punya UN adalah min 35N plus 535. Oke. Jadi kita mau min 35N tambah 535 kurang dari 0 ya. N-nya berapa ya? Cek aja. Dengan trial and error. By trial and error. N-nya berapa? 10 itu masih kurang. 20 kebanyakan. 15. 35 kali 15. 35 kali 15. 525. Bisa. 35 kali 13. Kali 16. 35 kali 16. Jadi kita punya U16 adalah min 35 dikali 16 tambah 535. Jawabannya betul ya, min 25. Oke, nah gini ya. Kurang lebih ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama aja, tinggal latihan soalnya aja. Satu contoh lagi deh yang barisan aritmatika dulu ya. Ada lagi aritmatikanya habis. Kita lihat di soal OS tadi. Ada nggak ya? Biasanya sih ada. Soal KSM. Kita lihat ya yang aritmatika. Ya terlalu ngasih. 2017. Aritmatika. Ada ya 2017 ya. Tidak ada. 2018. Nggak ada juga. Ada tapi nomor 11 tapi bukan dari saya barisan. 19 kita lihat 19. Tidak ada juga. 2020. Nah, coba. Soalnya. Ini barisan aritmatika. Harusnya. Coba ya. SK 2020. Satu soal deh. Kalau ini satu soal dulu. Sini baru kita ke yang geometri. Coba nomor 8 jadi apa? Ditanya A 2020 berapa ya? A1-nya 1, A2-nya 3/5, A 2020-nya berapa? Memenuhi 1/AN sama dengan 2/AN min 1 min 1/AN min 2. Saya akan kasih petunjuk deh. Saya kasih petunjuk. Misalin BN adalah 1/AN. Lihat.
Coba ya. Sampai 14.30. Nanti kita bahas. Oh, ada yang sudah dapat. Kita lihat. Kata Maki yang ditanya ya. 1348 menurut nggak tahu siapa. Namanya Realme. Kita lihat. So, kalau kita misalkan BN sama dengan 1/AN, kalau kita misalkan BN sama dengan 1/AN, maka apa yang kita punya? Maka kalau BN saya misalkan jadi 1/AN, ya kalau 1/AN saya misalkan jadi BN, soal punya kita jadi BN sama dengan 2BN min 1 dikurangi BN min 2 ya. Ini bisa saya tulis menjadi BN sama dengan BN min 1 plus BN min 1 dikurangi BN min 2. Kita luas ya. Saya jadi punya BN dikurangi BN min 1 sama dengan BN min 1 dikurangi BN min 2. Artinya kan sepasang suku yang bersebelahan bedanya konstan ya. Sehingga didapat BN adalah barisan aritmetika. Ya. Dengan B1 adalah 1. Ini karena A1-nya 1 ya. A2-nya 3/5 berarti B2-nya 5/3. B2 sama dengan 5/3 berarti bedanya adalah 2/3. Jadi B 2020 adalah 1 tambah 2019 dikali 2/3. Jadi 2019 itu bisa dibagi 3. B 2020 sama dengan 2019 bagi 3, 673 ya. 673 kali 2, 1346. 1347 betul ya. Jadi kita punya 1/A 2020 sama dengan 1347. Oke, jadi A 2020 adalah 1/1347. Jadi P tambah Q-nya adalah 1348. Sip. Ya, mudahnya barisan ya. Matematika dan geometri. Aritmatika dulu di sini. Sekarang kita mau maju dikit kita coba lihat yang barisan geometri ya. Barisan geometri tadi rumusnya UN adalah A dikali R pangkat N min 1. SN adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Kita coba deh kalau ini udah lancar. Ya, kita maju yang berikutnya. Kita coba lihat barisan geometri. Nomor 11. Coba berikutnya sekarang barisan geometri nih. Berapa X-nya? Per 2 soal lagi. Enggak soal deh. Sing.
Em, saya nggak tahu, nggak ada yang ngabsen kok. Saya yang ngabsen siapa ya? Saya memang nggak ngabsen. Terus diganti kan nama? Oh, udah Vincent. Vincent Andrit. Coba 2 soal nih. 2 soal mengenai barisan geometri. Satu lagi ini deh. 3 soal. Nah, kalau 3 soal ini bisa, kita mau maju ke yang lain. Silakan dicoba. Rumusnya adalah UN. Oh, saya lupa ya. Barisan geometri ada yang ketinggalan. Barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Kalau saya punya SN, SN-nya adalah A dikali R pangkat N kurang 1 per R-1. Kalau kita ngitung S tapi sampai hingga, apa ya? Sama dengan A per 1 min R ya. Tapi dengan catatan R-nya harus kurang dari 1 dan lebih dari min 1. Tinggal rumus ini. Di barisan geometri. Jadi ini ketinggalan. Di saya lupa. Ini cuma dicari cuma SN ya. Harusnya ada satu lagi di geometri, di barisan geometri, yaitu rumus S hingga ya. S hingga itu berarti penjumlahan tapi sampai 1 kali ya. S hingga bisa dicari dengan cara A per 1 min R ya. Ini harusnya di SMP pernah belajar. Apa lagi? A per 1 min R dengan R-nya di antara min 1 sampai 1 ya. 3 soal. 9, 10, 11. Izin permisi ke toilet sebentar.
Kita lihat nomor 10 0,85 katakan ya. Nomor 11 75. Kita lihat nomor 10 dulu. Dan nomor 11. Nomor 10 katanya jika 9 min 7x, 5x min 6 dan x min 1 adalah 3 suku pertama deret geometri Tahingga, maka jumlah suku-sukunya. Ya, deret geometri barisan geometri ya. Kita punya, karena ini barisan geometri, kita harus punya U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Karena kan rasionya sama-sama itu, jadi sama dengan R. U2-nya itu adalah 5x min 6. Saya jadi punya 5x min 6 per 9 min 7x sama dengan x min 1 sama dengan x min 1 per 5x min 6. Ini tinggal kali silang dan seterusnya ya, kita hitung. Saya jadi punya 5x min 6 kuadrat sama dengan x min 1 dikali 9 min 7x. Sehingga kita hitung 25x kuadrat min 60x plus 36 sama dengan min 7x kuadrat 9x plus 7x jadi plus 16x min 9 gitu ya. Pindah ruas jadi 32x kuadrat min 76x plus 45 sama dengan 0. Kita faktorkan. Sembilan kali 5 ya. 9 kali 8, 72. Oh ya. 40 sama 36 ya. 8x min 5. Ini min 5. Ini min 9 ya. Jadi ada dua nilai x. Yaitu x-nya adalah 9/8. Atau x-nya 5/4. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang mengakibatkan rasionya kurang dari 1. Jika X sama dengan 9/8, maka kita punya rasionya. Rasio kan jadi U2 per U1 ya. 5X min 6 dibagi 9 min 7X itu sama saja dengan 45/8 kurang 6 min 3/8. Per 9 min 7x, 9 min 63/8. 72 dikurangi 63. 9. Per 8. Ini min 1/3 ya. Jadi ini betul ya, karena kurang dari 1. Dan lebih dari min 1. Jadi jumlahnya adalah S Tahingga yang tanya. S Tahingga adalah A per 1 min F. A-nya adalah 9 min 7X. 9 dikurangi 63/8, 9/8. 9/8 dibagi 1 min, berapa tadi rasionya? 1/3, 1 plus 1/3. Jadi sama dengan 9/8 dibagi 4/3. Sama dengan 9/8 kali 3/4. 27/32. Ya, berapapun itu ya. Hati mungkin saya ngitungnya salah, tapi caranya gitu ya. Klik cari rasionya dulu. Masukin. Rasionya di sini min 1/3. 5 dikali 9/8. Oh, salah. 45/8 dikurangi 48/8 min 3/8. 72/8 dikurangi 63/8, 9/8. Udah salah gitu. Gitu. Nomor 11, kita lihat nomor 11. 75 katanya. 27/32 saya nggak tahu berapa ya. 0,84375 sebenarnya. Mending tulis tetap pecahan aja 27/32 ya 27/32 aja.
Nggak perlu diubah jadi desimal, jadi makanya. Lanjut nomor 11. Tiga buah bilangan merupakan barisan aritmatika. Tiga buah bilangan merupakan barisan aritmatika. Jadi kalau saya tulis misalkan X min Y, X sama Y. Ini adalah barisan aritmatika. Dengan suku pertamanya X min Y, bedanya Y ya. Sorry, X min Y, X sama X plus Y. Barisan aritmatika. Bila suku tengahnya dikurangi 5, maka membentuk barisan geometri. Jadi kalau suku tengahnya yang ini saya kurang 5, jadinya barisan geometri dengan rasio 2. Jadi kita punya ini adalah barisan geometri dengan rasionya 2. Rasio adalah tadi suku kedua, nah gitu ya. Jadi suku per 2 per suku pertama. Salah. Suku kedua dibagi suku pertama sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Kita ruas jadi X min 5 kuadrat. Yang ditanya adalah jumlahnya. Adalah X plus Y kali X min Y. Jadi kita punya X kuadrat min, dan itu 2 ya. Dan ini 2 sih sebenarnya. Jadi mungkin kita tulis juga. Ini sama dengan 2. Kita kerjakan satu-satu aja. Jadi X min 5 sama dengan 2 dikali X min Y. Lalu X plus Y sama dengan 2 dikali X min 5. Kalau pindah ruas ya. Dari sini saya jadi punya jadi sama dengan X min 5 adalah 2 dikali 2 dikali X min Y. Jadi kita punya X plus Y adalah 4 kali X min Y. Kita hitung jadi X plus Y sama dengan 4X min 4Y. Jadi pindah ruas. Jadi 3X sama dengan 5Y. Jadi X sama dengan 5Y per 3. Kita punya X-nya adalah 5Y per 3 ya. Lalu kita hitung selain itu. Kita punya X min 5 kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y. Jadi X-nya bisa kita ganti ya. Jadi Y per 3 dikurangi 5 kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y, sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi 5Y per 3 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Terus ya tinggal dihitung ya. Kita jadi punya 5Y per 3 kuadrat dikurangi 2 kali 5, 10 kali 5, 50 per 3Y tambah 25 sama dengan 5Y per 3 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Terus pindah ruas. Saya jadi punya Y kuadrat min 50 per 3Y plus 25 sama dengan 0. Kali 3. 3Y kuadrat min 50Y plus 25 sama dengan. Ya, jelek banget ya. Sekarang itu enggak tuh. Jawabannya katanya 75. Mungkin saya salah hitung ya. Kita cek dulu deh. Barisan aritmatika berarti X min Y, X min 5 sama X plus Y. Oh. Salah saya. Mohon maaf. Jadi saya melakukan enggak kok, bener kok. X min Y tambah X jadi X. X tambahnya X plus Y. Enggak jadi salah. Suku tengahnya bila suku tengahnya dikurangi 5 berarti X min 5. Kita punya X min 5 per X min Y sama dengan X plus Y per X min 5 sama dengan 2. Pindah ruas, X min 5 sama dengan 2X min Y. X plus Y sama dengan 2X min 5 sama dengan 4X min Y. Pindah ruas, jadi 5Y sama dengan 3X. X-nya 5Y per 3. Nggak salah. Ya.
Yang ditanya adalah jumlah barisan aritmatika ya. Ditanya adalah X min Y tambah X, X min Y tambah X plus Y. Jadi yang ditanya adalah 3X sebetulnya. Yang ditanya adalah 3X. 3X adalah 5Y. Jadi kita cari Y-nya dulu. Apakah ini bisa di 25 cuma 5 kali ini? Oh, saya kalikan 3 75 harus. Oke. 75 itu 25 kali 3. Oh, 15 kali 5 ya. Kita faktorkan lagi. 3Y kali. Sorry. Berapa nih faktorkan? 3Y min 15. Ya, ini Y min 15. Sama 3Y min 5 ya. Jadi kita punya Y-nya 5/3 atau Y-nya 15. Y sama dengan 5/3 atau Y sama dengan 15. Dua-duanya benar ya. Jadi ada dua jawaban nih. Oke. Jadi 3X itu ada dua kemungkinan. 3X bisa jadi bisa jadi 5. Kalau 3X itu adalah 5Y. Di sini kan 3X adalah 5Y. 5Y bisa jadi 5 kali 5/3 atau 25/3. Atau bisa jadi 5Y-nya itu 75 ya. Udah. Jadi ada dua kemungkinan sebetulnya ya. 25/3 dan 75. Ya. Tapi seperti inilah ya. Barisan. Ada pertanyaan dulu. Masih ada 3 barisan yang mau kita bahas lagi. Yang lumayan penting adalah 2 di antaranya barisan aritmatika bertingkat. Masih ada, ini mungkin untuk pertemuan berikutnya. Barisan aritmatika bertingkat dan barisan teleskop. Atau deret teleskopik sebetulnya. Kita mau introduction dulu. Deret teleskopik. Deret teleskopik itu yang mana? Deret teleskopik itu adalah kalau ada soal yang panjang, kita harus bisa bikin dia jadi lebih singkat sebetulnya. Jadi ini akan kita pakai konsep. Misalkan, sederhanakan misalkan ini jadi kalau teleskop misalkan sederhanakan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 dikali 2 pangkat 4 tambah 4 dikali 2 pangkat 5 tambah seterusnya sampai misalkan 2023 dikali 2 pangkat 2024. Ini kan nggak mungkin dihitung manual ya. Tapi ini juga bukan barisan geometri karena rasionya beda. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus bisa bikin ini jadi banyak yang hilang di cancelasi. Banyak suku yang harus jadi hilang. Contohnya gimana? Hanya gini. Misalkan itu jadi S. Misalkan itu jadi S ya. Misalkan saya bikin ini jadi S. Kalau S-nya saya kali 2,
Kalau S-nya saya kali 2 S gitu ya, maka 2S berarti kan jadi 2 kali ini ya. Dikali 2 semuanya itu berarti jadi 2 kali 2 pangkat 2 kali, pokoknya kali 2 lah ya, 2 dikali 2 lagi gitu. Ini juga sama, 2 dikali. Dan seterusnya kan jadi ya, dan seterusnya. Sehingga kalau saya hitung ini jadi sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 5 kan? Tambah 4 kali 2 pangkat 6 dan seterusnya sampai ujungnya 2023 dikali 2 pangkat 2025 2S. Kalau saya kurangin atas kurang bawah, oke. Kalau ini kita kurangi, maka saya jadi punya apa? Apakah jadi bagus atau enggak? Kalau ini kita kurangi, berarti 2S kurang S kan jadi S. Ini contohnya nanti maksudnya dari teleskop itu yang seperti apa, yang seperti ini. S2S kurang S jadi S sama dengan kita hitung ya. Pertama 2023 dikali 2 pangkat 2005 dikali 2 pangkat 2025 tuh nggak bisa dikurangin karena bawahnya paling gede cuma sampai 2 pangkat 2024. Sekarang lihat, 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3 jadi min 1 dikali 2 pangkat 3. Yang ini. 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3. 2 kali 2 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4 jadi min 1 2 pangkat 4. Dan seterusnya. Seterusnya sampai ujungnya min. Yang terakhir adalah 2022 dikali 2 pangkat 2024 dikurangi 2023 kali 2 pangkat 2024. Sama satu lagi adalah min 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya juga bisa kita tulis di sini aja. 0 dikurangi 2 pangkat 2. Kenapa ini jadi lebih bagus? Karena ini kalau kita hitung jadi S sama dengan 2023 dikali 2 pangkat 2025 dikurang 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2024. Ini adalah barisan geometri. Ya, jadi teleskopik itu kalau ada soal panjang harus bisa dibikin pendek. Gimana bikin pendeknya? Harus teleskopik. Teleskopik itu banyak yang dihilangin kayak gini kan. Banyak soal yang kita bisa coret gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini kalau dihitung jadi S sama dengan 2023 dikali 2 pangkat 2025 dikurang itu barisan geometri, suku pertamanya 2 pangkat 2, rasionya 2, itu sukunya ada sebanyak dari 2 sampai 2024 ada 2023, kurang 1 per rasionya 2 min 1. Jadi ini kalau saya hitung jadi S sama dengan 2023 dikali 2 pangkat 2025 dikurangi dalam kurung 2 pangkat 2025 min 4. Bawahnya kan 1 ya. Udah. Kalau dihitung ini jadi S sama dengan 2023 dikali 2 pangkat 2005 dikurangi 2 pangkat 2025 jadi 2022 dikali 2 pangkat 2025 tambah 4. Jadi teleskop itu kayak gini. Jadi kalau ada soal panjang harus bisa dibikin pendek. Kenapa? Ya, karena kalau mau panjang hitungnya gimana? Ya. Nah, cara mendekinya gimana? Tergantung soalnya. Jadi ini nggak ada prosedur, tapi prinsip aja. Pokoknya kalau ada soal panjang pasti bisa dibikin pendek. Cara bikin pendeknya gimana? Urusan belakangan, urusan soalnya. Harus coba-coba. Kalau di sini kan kayak dikali 2 dulu. Soal yang lain mungkin dengan cara yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Gimana caranya supaya banyak suku yang bisa dicoret gitu. Oke, ini akan kita pelajari lebih jauh di pertemuan berikutnya lah ya. Sudah jam 3 juga. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Rekamannya saya